Halo, selamat datang di Mahagadget Channel, masih bersama saya Bang Sin. Pada video kali ini saya akan membahas menu rahasia dan juga kode rahasia pada smartphone Xiaomi, Redmi, Poco, Black Shark, dan semua smartphone yang menggunakan MIUI versi 12 ke atas. Jika kalian menggunakan MIUI versi 12 ke bawah, kalian bisa lihat tutorial saya sebelumnya di sini. Nah, jika kalian sudah pastikan bahwa smartphone kalian sudah menggunakan MIUI versi 12 ke atas, maka kalian harus ikuti tutorial berikut ini dengan cara pergi ke menu pengaturan yang ada di smartphone kalian. Pada menu pengaturan, kemudian kalian menuju ke menu tentang ponsel atau menu About Phone. Pada menu ini, lalu kalian pergi ke keseluruhan spesifikasi. Nah, kalian akan melihat spek yang ada pada smartphone Xiaomi kalian, seperti RAM, CPU, versi Android, versi MIUI, kemudian modelnya, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba ada menu rahasia yang tersembunyi di bagian spesifikasi ini. Dari yang pertama dulu, kita cek di bagian RAM, kita tekan sebanyak 7 kali. Nah, untuk di bagian RAM ini tidak ada menu rahasia yang tersembunyi. Sekarang kita cek di bagian CPU, kita klik sebanyak 7 kali. Nah, dia akan muncul menu seperti ini. Kebijakan privasi. Nah, apabila smartphone kalian tidak muncul seperti ini, itu patut dipertanyakan apakah smartphone Xiaomi kalian itu asli untuk custom ROM-nya atau jangan-jangan kalian menggunakan custom ROM abal-abal. Kita lanjut ke versi Android, klik sebanyak 7 kali juga. Maka dia akan muncul menu seperti ini, yaitu Android versi 11. Kalian bisa geser ini ke bagian sini. Oke, pastikan ketika kalian menggeser itu harus muncul angka 11-nya. Kalau kalian menggunakan versi Android 11. Kalau misalkan belum muncul angka 11-nya, kalian bisa coba berulang-ulang karena kalau sekali coba itu belum tentu muncul. Di pengalaman saya seperti itu. Kita kembali. Lalu kita coba untuk menu rahasia berikutnya. Kita klik di menu update keamanan ini sebanyak 7 kali. Apakah muncul menu rahasia? Ternyata tidak ada. Sekarang kita klik versi MIUI ini sebanyak 7 kali. Nah, di sini bertuliskan sekarang Anda adalah seorang developer. Menu rahasia yang untuk versi MIUI ini dia akan muncul di bagian sini. Kalian kembali dulu. Kembali. Lalu pergi ke setelan tambahan. Nah, ini dia untuk menu rahasianya, namanya menu opsi pengembang. Kalau kalian tidak klik versi MIUI tadi sebanyak 7 kali, maka opsi pengembang ini tidak akan muncul. Fungsi opsi pengembang ini untuk apa? Nah, sekarang kita buka terlebih dahulu. Opsi pengembang. Di sini kalian bisa mengendalikan beberapa pengaturan yang bisa kalian setting sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nih ya, saya scroll dulu ke bawah. Nah, misalkan kalian ingin mempercepat skala animasinya supaya hemat baterai. Kalian bisa klik di skala animasi jendelanya, kemudian kalian ubah menjadi yang paling kecil sekali, yaitu 0,5. Atau kalau mau hemat lagi, kalian bisa matikan untuk animasinya. Ini tidak jadi masalah ya, tidak akan merusak sistem MIUI kalian. Ini hanya untuk menghemat baterai di smartphone Xiaomi kalian. Kemudian untuk lebar kecil DPI-nya ini juga bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Lalu kalian juga bisa melonggarkan kapasitas RAM. Saya scroll terlebih dahulu. Nah, ini dia. Batas proses latar belakang. Kalau kalian klik, ini merupakan aplikasi yang berjalan di latar belakang dan itu memakan konsumsi daya yang sangat banyak sekali, termasuk memakan baterai dari smartphone kita. Nah, di sini kalian bisa mengatur mulai dari 1 proses sampai 4 proses, yang artinya aplikasi yang akan dijalankan di smartphone kalian itu bisa dibatasi. Hanya 1 aplikasi, 2 aplikasi, atau 4 aplikasi.
Kalau kalian pilih tidak ada proses latar belakang seperti ini, maka tidak akan ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Dan ini akan menghambat ketika ada WA masuk. Tetapi untuk kelebihannya, konsumsi baterai kalian dan juga paket data kalian akan sangat-sangat hemat sekali. Saran dari saya, sebaiknya kalian memilih maksimal 4 proses saja. Kenapa? Karena kalau kalian berada di batas standar, itu akan menyebabkan aplikasi apapun bisa berjalan di latar belakang tanpa dibatasi. Sehingga konsumsi dayanya boros, paket datanya juga boros. Kalau saya biasanya mengatur di maksimal 4 proses seperti ini. Dan masih ada banyak sekali ya pengaturan-pengaturan yang bisa kalian atur pada menu opsi pengembang ini. Karena ini memang ditujukan khusus untuk orang-orang developer. Silahkan kalian pelajari sendiri untuk menu opsi pengembang ini. Sekarang kita kembali, kemudian kita menuju lagi ke menu tentang ponsel tadi, karena masih ada menu rahasia yang belum kita uji. Sekarang menuju ke menu model ini, kita klik lagi sebanyak 7 kali, apakah ada menu rahasia lagi? Ya, ternyata tidak ada. Kemudian ke menu versi pita basis ini, tidak ada juga. Lalu ke menu versi kernel, klik sebanyak 7 kali lagi. Ya, ternyata ada menu rahasia yang bernama CIT. Menu ini biasanya digunakan untuk mengecek kerusakan yang ada di smartphone Xiaomi kalian. Misal nih, saya mau ngecek kerusakan sensitivitas layar dari smartphone ini. Kalian bisa pilih aja yang nomor 7 ini, yaitu touch sensor. Nah, kemudian kalian ikuti saja nih ya, dari sini, dan semua kotak ini harus terisi. Jika semua kotak ini sudah terisi, artinya layar di smartphone kalian ini masih sensitif. Tapi jika ada yang tidak terchecklist, misalkan cuma sampai di sini, artinya smartphone kalian itu tidak responsif untuk layarnya, ada kerusakan. Kalau full seperti ini, nah kita kembali lagi tadi ya, kembali. Nah, kalau sudah selesai, dia akan muncul tulisan pas seperti ini nih ya. Artinya smartphone kalian itu untuk layarnya itu normal, tidak terjadi kerusakan. Begitu juga dengan yang lainnya, kalian bisa cek satu persatu. Dari WiFi, Bluetooth, semuanya. Ini berguna ketika kalian ingin membeli sebuah smartphone Xiaomi yang second. Kalian harus mengecek dari nomor 1 sampai nomor 38 ini. Dan pastikan semua menu yang kalian cek itu semuanya berfungsi secara normal. Jika ada yang tidak normal, artinya smartphone tersebut bisa kalian tawar untuk harganya. Tapi kalau semuanya normal, kalian bisa mendapatkan smartphone bekas dengan harga murah, tetapi semua fitur yang ada di dalamnya termasuk hardware dan juga softwarenya berfungsi dengan baik, dan itu akan sangat menguntungkan bagi orang yang membeli smartphone bekas. Ya, kalau sudah, silahkan kalian pahami sendiri ya lebih lanjut untuk menu-menu ini. Sekarang kita kembali lagi. Selanjutnya kita uji menu rahasia yang berikutnya. Saya akan tes di penyimpanan internal ini. Klik sebanyak 7 kali lagi. Ya, ternyata ada lagi menu rahasia yang bernama menguji. Nah, menu ini itu biasanya digunakan untuk mengunci jaringan di smartphone kalian. Contoh nih ya, saya ingin mengunci jaringan 4G misalkan. Kalian bisa pilih kartu SIM 1 atau kartu SIM 2. Saya misalkan pilih kartu SIM 2. Kemudian kalian pilih di bagian ini. Ini ada banyak sekali pilihan untuk mengunci jaringan. Kalau kalian ingin mengunci di jaringan 5G atau 5G, kalian bisa pilih yang ini nih, NR only. Karena ini merupakan jaringan 5G.
Tapi pastikan ketika kalian ingin mengunci, di daerah kalian itu harus ada jaringan 5G-nya. Kemudian kalau kalian ingin mengunci jaringan 4G, kalian bisa pilih yang ini, LTE only. Dan pastikan juga daerah tempat tinggal kalian itu ada jaringan 4G-nya. Nah, kalau mau mengunci jaringan H+, kalian bisa pilih seperti saya, yaitu WCDMA only. Dia akan terkunci di jaringan H+. H+ itu kan jaringan 3,5G. Kalau saya biasanya mengunci di jaringan ini, yaitu WCDMA only, karena di tempat saya untuk jaringannya adanya hanya jaringan ini saja. Kalau sudah, kita kembali lagi. Untuk menu-menu yang lainnya mungkin kalian bisa pelajari sendiri. Kembali lagi. Oke. Sekarang lanjut ke menu rahasia yang berikutnya. Di informasi hukum dulu. Di sini tidak ada menu-menu rahasia lagi. Kita kembali. Kemudian di status. Kita klik lagi sebanyak 7 kali. Untuk status SIM slot ini muncul menu lagi, tetapi ini bukan menu rahasia melainkan menu turunan. Jadi di sini tidak ada menu rahasia lagi ya. Kita kembali. Nah, selanjutnya menu rahasia berikutnya yang jarang sekali diketahui oleh banyak pengguna Xiaomi, yaitu ada di menu setelan tambahan. Kemudian menu bahasa dan masukan. Lalu pergi ke menu keyboard, mouse, dan trackpad. Selanjutnya, kalian colokkan terlebih dahulu untuk mouse-nya ke smartphone kalian seperti ini. Nah, untuk mouse-nya akan muncul di smartphone kalian begini. Lalu, untuk kecepatan dari kursor ini ternyata bisa diatur seperti yang ada di komputer Windows kalian. Caranya, klik menu kecepatan petunjuk. Apabila kalian geser di bagian paling akhir seperti ini, maka untuk kecepatan mouse-nya ini akan sangat lelet. Artinya responsibilitas kursor mouse yang kita pakai itu lambat. Kalau kalian mau cepat, kalian bisa geser ke bagian paling ujung. Nah, ini saking cepatnya gerakan mouse, ini gerakannya sampai tidak karu-karuan dan sulit untuk dikendalikan. Sebaiknya kita memakai yang direkomendasikan oleh smartphone Xiaomi, yaitu di tengah-tengah saja. Jadi gerakannya enak dan masih oke kita kendalikan. Kalau sudah, pilih oke. Kemudian kita kembali lagi. Ini saya pakai mouse saja sekalian ya. Lalu di menu rahasia berikutnya ada di menu bola pintas. Ini merupakan menu yang biasanya ada di iPhone. Karena memang untuk smartphone Xiaomi ini dijuluki oleh iPhone dari tirai bambu. Makanya dia ada menu bola pintasnya. Untuk menu itu ketika kalian aktifkan seperti ini, dia akan bersembunyi di sini nih. Kalau kalian klik, nah dia akan muncul begini. Mau pergi ke menu utama, tinggal klik ini aja. Nah, udah kan? Kita kembali lagi. Bola pintas ini sangat berguna sekali ketika misalkan kalian menggunakan smartphone Xiaomi yang ada tombolnya dan tombolnya itu tidak berguna, atau misalkan layar smartphone Xiaomi kalian itu retak di bagian sebelah sininya. Jadi kalian bisa manfaatkan bola pintas ini untuk kembali ke layar utama dan juga untuk back. Contohnya kalau mau back seperti ini. Nah, dia kembali kan. Ini bisa kita matikan. Kalian bisa hidupkan kalau misalkan perlu menggunakan bola pintas ini. Kita kembali lagi. Selanjutnya ada menu rahasia lagi yang lainnya.
yaitu ada di menu mode operasi satu tangan. Nah, ini juga penting nih, karena smartphone Xiaomi yang terbaru dari 2001 ke atas itu Redmi Note 10 Pro dan ke atasnya itu menggunakan layar AMOLED. Ini penting sekali kalau kalian ingin menghemat konsumsi daya baterainya. Caranya kalian bisa hidupkan ini. Nah, untuk menjalankannya supaya layar smartphone ini menjadi 4 inci, caranya kalian geser dari sini ke sebelah sini. Saya akan praktekkan langsung, geser. Tidak bisa karena saya menggunakan aplikasi recorder, aplikasi Xiaomi Recorder, makanya dia tidak bisa. Seharusnya bisa kalau saya tidak menggunakan aplikasi Xiaomi Recorder. Nah, kalian bisa coba ya, kalian hidupkan ini, kemudian kalian geser seperti ini, nanti dia akan berada di bagian sebelah kiri. Kalau mau sebelah kanan, tinggal geser dari sini ke sini, dia akan ke sebelah kanan. Kemudian pilih kembali. Lalu ada lagi, yaitu menu efek suara. Kalian klik ini. Ini yang paling saya suka, yaitu Dolby Atmos. Dolby Atmos ini itu merupakan fitur premium yang biasanya ada di laptop-laptop premium. Itu biasanya ada di laptopnya Lenovo juga ada pakai Dolby Atmos, sehingga suara speaker itu menjadi lebih bagus dan lebih enak didengar. Untuk pengaturan defaultnya ini sebenarnya mati, dan kalau kalian ingin merasakan sensasi suara yang enak, kalian bisa aktifkan seperti di smartphone saya saat ini. Untuk presetnya saya pilih video. Jadi ketika saya menonton video di YouTube, maka dia akan muncul Dolby Atmos. Oke, saya contohkan ya. Saya hidupkan terlebih dahulu untuk datanya. Kemudian buka aplikasi YouTube. Nah, dia akan muncul seperti ini, Dolby Atmos. Ya, kalian bisa lihat tadi ya, Dolby Atmosnya muncul. Jadi begitu caranya untuk menonton konten dengan suara yang enak didengar. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai kode rahasianya, karena tadi kan menu rahasia. Kalau kalian misalkan punya menu rahasia yang lain, silahkan kalian bagikan juga di kolom komentar di bawah. Kode rahasianya itu kalian bisa tekan yang pertama bintang pagar 426 pagar bintang. Ini merupakan sebuah kode untuk mengecek server atau koneksi data kita ini aktif atau nonaktif, kemudian hostnya apa, lalu portnya berapa, kemudian koneksinya berapa lama. Contoh nih ya, saya aktifkan untuk paket datanya. Ini akan berubah. Kita lihat. Nah kan, servernya menjadi connecting, kemudian hostnya di sini bahkan muncul sebuah angka yang menunjukkan IP kita yang kita gunakan untuk smartphone ini. Kemudian portnya 5228 dan koneksinya itu 14 detik. Jadi berapa lama kalian menggunakan paket data itu akan terekam di sini. Oke, saya matikan lagi. Kita coba kode rahasia berikutnya, yaitu bintang pagar 225 pagar bintang. Dia akan memunculkan informasi email dan juga informasi kalender. Berapa banyak jumlah email yang kalian login menggunakan satu smartphone ini, dia semuanya akan muncul di menu ini. Jadi kalau kalian ingin tahu email apa yang kalian pakai untuk smartphone, kalian tinggal pencet kode rahasia ini, dia akan muncul di sini. Lanjut ke kode rahasia berikutnya, bintang pagar 6484 pagar bintang. Dia akan muncul menu CIT lagi.
Sama seperti ketika kita ke spesifikasi dari tentang ponsel tadi ya. Kalau kalian ingat, menunya sama di sini. Ini kalau tadi kan saya cek di talk sensor, sama caranya. Kalian klik juga, tuh kan, sama. Semua menunya ini sama, cuma cara mengaksesnya saja yang berbeda. Jadi kalian tidak perlu bingung, mau akses dari menu pengaturan melalui menu tentang ponsel bisa, mau akses melalui kode rahasia juga bisa ya. Nah kan sama, dia muncul pas juga di bagian sini nih. Oke, lanjut untuk kode rahasia yang berikutnya. Bintang pagar 4663 pagar bintang. Ini memunculkan menu seperti ini. Ada dump file, ada dump heap, ada FVS reporter. Saya belum pernah coba untuk ketiga menu ini karena saya belum cari referensi mengenai ketiga menu-menu ini. Intinya kode rahasia ini untuk memunculkan menu ini. Kalau misalkan kalian ada yang paham, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Kita kembali lagi. Kita lanjut menggunakan kode rahasia berikutnya di bintang pagar 4636 pagar bintang. Ini sama seperti di menu spesifikasi tadi ya. Dia memunculkan lagi menu menguji untuk mengunci jaringan yang ada di smartphone kita. Kalau kalian klik kartu SIM 1 atau SIM 2, nah dia akan muncul lagi seperti ini. Kalian bisa mengunci jaringannya, mau jaringan 3G, 4G atau 5G. Sama seperti tadi, jadi kalian tidak perlu bingung. Kalian bisa mengakses menggunakan kode rahasia atau melalui menu pengaturan kalau kalian lupa dengan kode rahasianya.